Ini saya punya satu shirt ya atau baju kemeja. Ini adalah tipe Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arey Anarko ya. Kali ini saya akan membahas tentang masih seputar baju-baju US Army ya. Kebetulan saya selain punya baju BDU Tiger Stripe yang video-video sebelumnya itu yang sudah saya review, ini saya punya satu shirt ya atau baju kemeja. Ini adalah tipe 107 olive green ya, yang banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi baju olive green ini, kemeja olive green ini begitu semakin terkenal ketika musisi John Lennon di tahun 1970-an itu memakainya saat manggung. Jadi ketika John Lennon membawakan lagu di New York kalau tidak salah ya, itu dia memakai baju US Army begitu. Ini kira-kira seperti ini ya. Ini saya punya. Ini adalah tipe olive green. Ini saya belum tahu apakah ini mode yang pertama atau pattern yang pertama atau yang kedua. Tapi yang jelas ini original karena masih ada tagnya, masih lengkap, dan ini patchnya juga masih utuh. Ini ada patchnya dan di sini juga sepertinya ada stempelnya ya. Ini di sini. Ini saya dekati ya. Nah ini adalah tipe olive green 107 yang pernah dipakai oleh John Lennon. Nah ini. Jadi ngomongin baju 107 olive green ini awalnya dipakai ketika Perang Korea. Perang Korea itu kisaran tahun 1950 sampai dengan 1953 ya. Dan yang saya punya ini kemungkinan besar pernah dipakai saat Perang Korea. Saya bilang begitu karena dilihat dari patch yang ada di sini. Biasanya patch Imagine Scott ini hanya tertulis Imagine Scott saja, tapi di baju saya ini kebetulan ada di bawahnya ini adalah DMZ. DMZ ini merujuk pada demilitarisasi zone, jadi zona demilitarisasi ya. Nah ini tulisannya sedikit kecil, ini DMZ. Jadi saat perang Korea itu antara Korea Selatan dengan Korea Utara ketika pecah, Amerika yang punya kepentingan membela Korea Selatan ya untuk bertempur dengan Korea Utara. Dan ini adalah salah satu seragam yang dipakai tentara Amerika ya pada masa itu ya. Melihat patchnya ini patch ini adalah merujuk pada second infantry ya, pasukan infanteri kedua ya. Dan ini pangkatnya adalah sersan ya. Ini Imagine Scott. Jadi ini masih ada tagnya, sangat lengkap sekali tagnya. Boleh saya buka dulu. Jadi pada masa perang Korea waktu itu, pasukan Korea juga bergabung dengan pasukan Amerika ya, yang namanya sekutu tentu ya harus bergabung gitu kan melawan musuhnya ya. Ini sebenarnya ukurannya ini small, tapi di sini sudah hilang, sudah tidak nampak lagi. Tapi ini adalah ukuran small. Kalau tidak salah saya, ini ukurannya adalah 14,5. Namun oleh pemiliknya yang pertama, sepertinya ini sudah di resize sehingga ngepas gitu kalau dipakai. Ini nampak ini sudah pernah di resize. Ini jahitannya kelihatan ya, jadi kalau dipakai itu ngepas sekali di badan. Kemudian selain ini tagnya di sini juga ada di bawahnya ini. Nah ini sangat jelas sekali, ini bisa dilihat ya. Nih
Nanti kalau kurang jelas akan saya foto. Di sini tertera cotton satin OG107. Tapi saya yakin bahwasanya baju ini masih dipakai ketika menjaga wilayah Korea Selatan ya, waktu Amerika turut andil dalam perang Korea begitu kira-kira. Nah ini dia, ini logo kepala Indian yang saya bilang tadi, Second Infantry, pasukan infanteri kedua. Jadi baju ini tidak hanya dipakai pada saat perang Korea di tahun 1950 sampai dengan 1953. Setelah perang di Korea usai, kira-kira ada fakta integritas untuk gencatan senjata dan berdamai, kira-kira begitu ya. Di tahun 1953 itu usai perangnya. Kemudian ada perang baru yang muncul, itu di kawasan Vietnam. Nah, perang di Vietnam juga tak kalah cukup diketahui masyarakat luas ya. Di Vietnam itu perangnya berkisar tahun 1955 begitu kira-kira, kalau tidak silap saya ya. Dan baju ini juga masih dipakai oleh tentara US Army pada masa itu. Nah ini cukup banyak sekali ya yang menggunakan ya, apalagi pecinta-pecinta Army pasti itu punya kemeja OG107 ya. Kalau OG108 itu dia bentuknya adalah wool, berbahan wool, karena baju ini kan memang sedikit tebal ya, namanya juga satin, tapi karena di Korea itu juga udaranya bersalju, maka dibuatlah modifikasi baju berbahan wool. Yang pada video sebelumnya saya sudah pernah membahas baju OG108 yang berbahan wool. Jadi dia lebih tebal, lebih hangat ketika dipakai. Dan kalau di Indonesia dipakai di malam hari, baju yang OG108 itu sangat nyaman sekali. Jadi ketika kita berkendara itu angin juga nggak langsung tembus gitu ya, karena wool kan lebih hangat gitu ya. Tapi kalau dipakai siang hari ya otomatis badan pasti berkeringat. Nah itu, ini adalah baju OG107 ini, kancingnya juga masih ada ya, masih semua masih lengkap, namanya ini ada Reinhardt. Ini jahitannya, ini jahitannya masih belum berubah ya. Jadi saya yakin ini bukan tempelan, bukan. Kalau tempelan pasti kelihatan bekas jahitan-jahitan di sini tuh, cabutan-cabutan patchnya pasti ketahuan. Dan ini masih sangat rapi sekali. Nah ini ori ya, original. Jadi sangat sangat bagus dan sebenarnya sulit didapatkan karena memang hanya 1-2 pecinta Army ya, khususnya saya kan kebetulan di kota Medan ya, sangat jarang sekali lah mungkin yang punya. Tapi ini untuk sekedar punyaan itu sangat sangat membanggakan lah ya, karena sulit juga didapat ini. Ini saya dapatnya kebetulan dari seorang teman yang ada di Bandung yang memang pecinta Army. Jadi begitu beliau posting, saya lihat loh ini kok bagus gitu, ukurannya pas sama saya begitu, karena ukurannya waktu itu 14,5. Namun begitu sampai saya coba, ternyata sedikit agak ngepas. Saya tanya, ternyata sudah di resize begitu ya. Meski di resize tidak menghilangkan story-nya lah ya dari baju OG107 ini. Ini kalau dipakai, saya akan pakai ini seperti ini. Untuk baju luar keren sekali. Ini baju luar keren sekali ya. Jadi ini bentuknya ya, OG107 punya saya. Ini ya, nah begini ya. Ini saya pakai baju kaos. Nah ini kelihatan ya. Jadi ini perang Korea pernah dipakai, karena di sini ada demilitarisasi zone DMZ. Wah ini kalau yang engine Scott lain itu nggak ada sepertinya, pengetahuan saya ya, nggak ada ini engine Scottnya itu tidak ada DMZ. Nah ini, nah bagus sekali ya, pas di saya nih, pas dia lewat pinggang,
hanya dipermak saja, mungkin kemarin biar sedikit agak ngepas, mungkin yang punya tubuhnya sedikit lebih kurus dari saya ya, jadi di reses oleh yang punya di awal. Nih. Wah, bagus sekali ya, ini patch second infantry-nya, ini pangkatnya sersan. Sersannya. Wah, ini sangat jarang-jarang sekali saya pakai, hanya sekali-sekali saja kalau ada pertemuan. Jadi itu sekilas tentang kemeja 107 olive green. Nah, saya dalam video ini tidak hanya sebatas membahas kemeja olive green saja, tapi kebetulan saya punya juga rompi ya, rompi ini kebetulan rompi Defensor Fortis. Nah, ini rompinya itu seperti ini. Ini rompinya ya, saya agak sedikit mundur. Ini rompinya ya, ini sama saya ngepas karena tidak begitu besar ya, pas ukurannya. Kalau merujuk dari logo ini, Defensor Fortis ini adalah pasukan dari angkatan udaranya Amerika ya. Bisa dibilang Defensor Fortis ini kalau di angkatan laut itu dia pasukan marinir, tapi kalau di angkatan udaranya ini dia Defensor Fortis. Jadi kalau menurut histori sejarahnya, Defensor Fortis ini adalah polisi militernya dari angkatan udara yang memang bertempur di darat gitu ya, angkatan udara tapi bisa bertempur di darat begitu. Dan seiring waktu dia juga ditugaskan sebagai polisi militer, dan ada beberapa unit lain kalau tidak salah saya, tapi saya tidak hafal betul. Yang saya tahu bahwasanya Defensor Fortis ini adalah pasukan khusus juga dari angkatan udara ini. Ini bagian depannya ya, saya lupa menunjukkan bagian belakangnya itu bagus. Ini bordir full. Nah, ini bordirannya full ya, full sekali bordirannya. Jadi ini tertulis never die, tidak pernah mati, they just go to hell. Wow. Mereka hanya akan pergi ke neraka, kembali ke grupnya. Wah, gitu kira-kira. Nah, ini full, bukan tempelan, tapi ini asli jahitan di bordir ini, di bordir ini. Nah, ini bagus sekali, bagus ya, full dia sampai di belakang punggung. Dan ini adalah tagnya. Tagnya ini size medium. Ini saya boleh tunjukkan ke teman-teman. Ini size medium. Terus di sini ada juga armor body fragmentation. Ya, ini nanti akan saya foto, akan saya tempel lagi. Ya, ini projective with 3/4 collar. Di sini juga ada instruksinya, bagaimana juga cara membersihkannya. Di sini ada lengkap ya. Ini DSA 168. Ya, ini di sini. Nah, ini rompi pasukan khusus Amerika dari angkatan udara ya, USAF, United States Air Force gitu kira-kira ya, USAF itu kalau dibaca USAF. Nah, ini pasukan khususnya yang memang bertempur di darat. Ini rompinya. Jadi kalau dipakai itu dengan baju olive green itu jadinya akan seperti ini. Akan seperti ini ya. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini ya. Wah, nampak keren ya. Jadi kalau lagi motoran gitu, ini kantongnya di sini, di sini kantongnya juga. Terus di sini bisa untuk menempatkan pulpen gitu ya, atau alat-alat kerja lain lah di sini. Kayak obeng mungkin ya. Obeng kayak mau maling motor ya. Nah, ini dia. Jadi itu dia. Video ini sengaja untuk mengulas kemeja olive green dan rompi dari USAF. Itu dia bosku. Jadi kalau teman-teman melihat nanti video ini, mungkin bisa memberikan komentar khususnya menyangkut
kemeja olive green, dan ini Defensor Fortis. Wah, silakan kasih komentarnya. Saya juga butuh informasi lebih banyak karena saya pribadi juga butuh belajar dari saya senang dengan baju-baju ini karena punya story khusus ya, ada storynya gitu, jadi nggak asal suka pakai, enggak juga, karena memang ada storynya. Wah, ternyata baju olive green ini pernah dipakai pada perang Korea gitu ya, kemudian setelah perang Korea ternyata berlanjut ada perang di Vietnam gitu kira-kira. Itu saya senang sekali sekalian belajar tentang sejarah masa lalu ya, di mana Amerika selalu ikut campur. Amerika selalu ikut campur dalam peperangan negara-negara lain. Ya nggak terkecuali Indonesia mungkin ya, pada masa 65. Karena pada masa-masa itu kan kita tahu ada blok barat, blok timur begitu ya. Blok barat itu Amerika dan sekutunya, blok timur itu lebih condong ke Uni Soviet ya. Jadi negara-negara kayak Korea Utara itu alirannya kan tentu jelas komunisme ya, pahamnya. Begitu juga dengan Vietnam Utara gitu juga ya. Pecah dua Vietnam waktu itu setelah Vietnam dijajah Prancis, kemudian berusaha memerdekakan diri walaupun sempat beberapa kali gagal, tapi akhirnya setelah pecah dua Vietnam Selatan dan Utara, Amerika masuk sehingga Vietnam Utara itu dipimpin Viet Minh ya, jadi merasa tidak senang, ingin tetap merdeka, sehingga Amerika ikut campur di Vietnam, membantu pasukan Vietnam Selatan gitu. Dan perlu diketahui hanya di Vietnam lah tentara Amerika tidak pernah menang melawan pasukan-pasukan Vietnam Utara yang selalu pandai dan lihai bertempur di segala medan, khususnya dalam taktik gerilya kira-kira begitu. Di Vietnam sana Amerika tidak pernah menang, dan itu adalah kekalahan telak. Jadi kita bisa sekalian belajar story, jadi saya senang gitu. Jadi begitu ya videonya. Kalau nanti teman-teman melihat video ini bisa kasih komentar yang positif ya, apa kira-kira oh ini perannya ini gitu ya, oh ini gitu, oh bajunya ini tuh dipakai untuk ini gitu kira-kira. Nah, saya lebih senang begitu karena saya butuh ilmu ya, butuh ilmu dan butuh banyak teman gitu kira-kira, khususnya para penonton YouTube. Jadi begitu dulu video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa buat teman-teman yang nonton video ini untuk nanti subscribe channel YouTube ini agar terus bisa berkembang. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.